belakangan ini selama seminggu berturut-turut saya mempublikasikan sistem data saya. Mungkin di antara kalian bingung gitu. Ini untuk apa ya? Orang ini posting data-data yang 13 saham dengan kenaikan harian terbesar gitu. Kali ini saya akan mempraktekannya setelah saya mendetailkannya untuk membuat prediksi berdasarkan data tersebut, karena pada dasarnya bahwa dalam menganalisa saham kita memerlukan data-data objektif berupa statistik, berupa data finansial, sehingga kita bisa membandingkan, karena pada dasarnya memilih saham adalah membandingkan saham mana yang paling bagus, saham mana yang punya potensi, sehingga faktor like and dislike, faktor subjektivitas itu bisa diminimalisasi. Walaupun demikian, tentu saja pada akhirnya saya tidak bisa mengenalkan faktor subjektivitas tersebut, dan justru pada presentasi yang kecil, subjektivitas itu justru berguna untuk memilih berdasarkan data-data sebenarnya, kemudian membuat intuisi, karena tidak semua informasi itu bisa dianggarkan, bisa didatakan, sehingga dengan didasarkan pada data dulu, kemudian baru intuisi. Intuisi itu menjadi lebih tajam karena sudah diarahkan. Kelemahan dari intuisi sendiri adalah bahwa dia tidak bisa pikiran manusia tidak bisa menyimpan semua informasi itu secara konsisten. Dia hanya bisa menyimpulkan hal yang sudah disederhanakan saja, sehingga kesimpulannya menjadi lebih tepat. Oke, langsung saja. Kali ini saya mau sharingkan, ini adalah 13 saham dengan kenaikan tertinggi pada tanggal 13 Oktober. Kita tahu bahwa indeks bursa saham gabungan hari 13 Oktober atau seminggu berturut-turut ini mengalami tekanan yang cukup kuat, masuk ke teritori 6.800 gitu ya. Itu menunjukkan bahwa memang gejolak ekonomi dunia yang berpusat di Amerika dan Eropa itu sedang mengalami banyak problem, dan kita semua tahu bahwa suku bunga yang tinggi tersebut di Amerika, inflasi yang tinggi tersebut memunculkan orang miskin baru di Amerika. Oke, kembali ke bursa Indonesia. Kalau kita lihat, kenaikan tertinggi hanya 15,2%. Padahal biasanya di bursa ini kenaikan itu ada yang di atas 30 dan rata-rata maksimal 25-20. Itu banyak sekali. Sekarang ini yang 15% pun hanya satu, maskapai asuransi di Indonesia. Tetapi kabar baiknya bahwa dengan tekanan pasar yang begitu turun, saham-saham ini bisa naik itu menurut saya luar biasa gitu. Karena kalau kita lihat kapitalisasi pasarnya pun 13 saham ini di atas 1 triliun semuanya, bahkan beberapa seperti Bunda Medik itu ekuitasnya di atas 1,7, pasarnya 4,7, Esa Surya Perkasa itu 15 triliun, pasarnya ekuitasnya 2 triliun. 6 triliun, kemudian ada Panin Invest, ekuitasnya 30 triliun, nilai pasarnya hanya 6 triliun. Ini semua menunjukkan bahwa saham ini istimewa, sangat istimewa sekali. Di antara 13 saham ini, saya akan memilih satu saham yang menurut saya memang sangat bagus sekali secara perbandingan, karena memilih saham sebetulnya adalah membandingkan saham dengan saham lain. Dan kenapa basisnya adalah 13 saham dengan kenaikan tertinggi, karena saham dengan kenaikan tertinggi
pasti memiliki reasonable, walaupun itu absurd ataupun signifikan. Alasan mengapa mereka naik. Data ini akan memilah-milah saham mana yang kenaikannya kelihatannya absurd sekali, atau data saham mana yang memang kenaikannya sangat fundamental. Sangat fundamental artinya sangat didukung oleh data finansial mereka dan juga prospek investasi mereka. Dari sisi saham termahal sebenarnya ada saham Cleo yang price book value-nya ada di 8,13, kemudian IFSH, BMHS, Bunda Rumah Sakit Bunda, kemudian ESA, Amar, kemudian saham termurah ada Panin, PNLF, CTBN, BNBR, BP, dan saham dengan kapitalisasi pasar tertinggi ada PNLF, ESA, Cleo, BP, dan Panin. Hari ini sektor yang naik cukup tajam adalah sektor finansial, ada 5 emiten, kemudian basic material ada 3. Dan kalau dilihat dari leverage-nya, leverage itu adalah utang atau kewajiban dibagi dengan total aset. Semakin rendah leverage-nya, maka beban bunga perusahaan tersebut semakin rendah, dan juga potensi ekspansi untuk memanfaatkan pihak ketiga dalam hal ini pinjaman lembaga finansial itu menjadi cukup terbuka lebar gitu. Jadi semakin rendah leverage-nya, biasanya perusahaan tersebut menjanjikan pertumbuhan di masa depan yang lebih baik. Total asetnya dan return on asetnya. Kalau kita lihat pertumbuhan asetnya, jadi yang kita bandingkan tersebut adalah pertumbuhan total aset, bukan total asetnya. Total aset walaupun tinggi tetapi turun, itu artinya bahwa perusahaan tersebut sedang mengkerut gitu ya, sedang mengalami degradasi. Sebaliknya, walaupun total asetnya kecil, tapi kalau pertumbuhannya positif, itu menunjukkan bahwa perusahaan sedang bertumbuh. Oleh sebab itu, beta linear ini atau gradien kenaikan ini sangat penting sekali menunjukkan bahwa perusahaan tersebut sedang bertumbuh. Gitu. Logikanya kalau asetnya itu sedang bertumbuh, dari manapun aset itu berasal, baik dari modal sendiri ataupun dari pinjaman, itu menunjukkan bahwa perusahaan tersebut sedang berkembang. Dalam hal ini, yang paling tinggi pertumbuhan total asetnya adalah Amar, karena ini memang melakukan tag issue, kemudian BNBS, kemudian CTBN, kemudian BP, dan kemudian BMHS. Range antara 9 sampai 5. Kemudian return on asset. Return on asset pun juga saya lihat dari pertumbuhannya, bukan return on assetnya. Karena setiap perusahaan itu, setiap sektor pun itu memiliki karakteristik ROA tersendiri. Jadi kalau kita langsung bandingkan ROA-nya itu tidak akan informatif, karena misalkan perusahaan consumer goods yang ROA-nya rendah, ya akan segitu-gitu aja. Akan bisa dilihat pertumbuhannya jika kita meregresi linearkannya. Dalam hal ini adalah pertumbuhan kemampuan perusahaan menghasilkan laba bersih. Yang pertama ada GTSI, BP, Panin, PNBS, ESA. Kemudian ini adalah tren perusahaannya. Kalian bisa lihat data-data ini ya. Ini adalah trending 30 hari. Yang terbesar adalah Cleo. Trending ini justru
saya tidak mengambilnya sebagai bentuk dari bahwa saham ini akan sedang dalam tren naik atau tren turun, karena jangka waktu 1 bulan itu sebetulnya karena kita tidak bisa melihat tren harganya saja, tapi juga apakah harga tersebut sudah jenuh atau belum. Seberapa jenuh itu bisa dilihat dari nilai dari pertumbuhan harga sahamnya dibanding pertumbuhan return aset dan pertumbuhan total asetnya. Kemudian di karakteristik 400 hari pun seperti itu. Beberapa saham kita lihat seperti ini ya. PN Paninvest ini dia lama tidur kemudian bangkit lagi. Kalau Anda cek di newsnya, pasti beritanya adalah mendukung. Oke, kemudian kita langsung ke, setelah saya sorting seperti ini, sistem saya menunjukkan bahwa saya memprioritaskan Bunda Medik BMHS. Oke, kita langsung lihat teknikalnya Bunda Medik itu seperti apa. Ini adalah saham Bunda Medik. Kita tahu tadi bahwa pertumbuhan asetnya bagus, pertumbuhan ROA-nya cenderung turun tapi juga masih bagus. Hal itu karena memang perusahaan ini berinvestasi banyak, otomatis ROA-nya turun itu nggak masalah. Kalau kita lihat selama rentang 1 tahun ini, saham tersebut sudah turun cukup dalam ya. Dari harga 1000, di atas 1000 menjadi mendekati 500 saat video ini dibuat, harganya di 550. Ini adalah teknikal yang saya bikin. Secara bentuk pasti sama dengan yang ada di chart-chart dashboard ya, saham Anda ataupun di Yahoo, di Google, di Market Watch dan sebagainya, bentuknya akan seperti ini. Saya sengaja membuat sendiri ini supaya saya bisa memasukkan variabel-variabelnya news seperti ini. Kalau kita lihat variabel yang paling aktual adalah tanggal 5 Oktober, BMHS hadirkan Rumah Sakit Citra Harapan dengan standar layanan terdepan setelah akuisisi standar pelayanan PT Bunda Medik Healthcare System. Ya, jadi perusahaan ini baru saja melakukan akuisisi dan mulai mengupgrade layanannya. Kalau kita lihat 5 Oktober itu ada di mana? Ada di sini. Jadi kalau sekarang ini naik dengan pertumbuhan aset yang bagus, saya yakin bahwa saham ini berpotensi naik. Kalaupun saham ini nantinya misalkan turun, kalian bisa buy lagi di harga sekitar 400-an. Kalau misalkan turun, tapi saya yakin bahwa harga saham ini akan naik seiring dengan kinerja keuangannya yang memang bagus. Prediksi ini bisa berlaku antara jangka pendeknya 2 minggu sampai 1 tahun. Jadi, oke, thank you. See you next time. Jangan lupa like and subscribe video ini. Dan ini adalah prediksi saya. Anda catat, saya memprediksinya di harga 550. Anda bisa mengikuti saya, bisa juga mengabaikannya. Tetapi catat ya, hampir semua prediksi saya tidak ada yang salah. Dan kabar baiknya bahwa saya akan men-sharingkan data-data ini di website saya, tapi tentu saja berbayar. Jadi kalian yang setuju saya sharingkan data ini, silahkan komen di kolom komentar. Semoga data ini bisa membantu Anda, dan tentu saja tidak gratis, karena kalau gratis malah
bukan soal duitnya ya, tapi kalau gratis itu orang eee, jadi nggak ada value-nya lagi gitu justru. Oke, thank you, see you next time.